Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bab 19 yaitu penulisan laporan bisnis. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mahardika Dwi AB, yang kedua ada Nur Muhammad, yang ketiga ada saya sendiri Zian Faradisa Asmi, yang keempat ada Randy Masga Putra. Pengertian laporan bisnis. Harta A. Murphy dan Herbert W. Hildebrand dalam bukunya Effective Business Communication Laporan Bisnis atau Business Reports adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Himstreet dan Beatty dalam buku Business Communication mendefinisikan laporan sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan bisnis adalah suatu laporan yang mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasi baik internal maupun eksternal. Biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Bagi suatu perusahaan, pada umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan, antara lain yang pertama, untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang kelima, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atau masalah tertentu. Yang terakhir, yang keenam, untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Selanjutnya dijelaskan oleh Mardika. Terima kasih. Penggolongan laporan bisnis. Pertama, menurut fungsinya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberi informasi atau untuk analisis. Kedua, menurut subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan menurut departemen mana laporan itu diperoleh. Ketiga, menurut formalitasnya. Suatu laporan dapat dibedakan dari segi formal atau non-formal. Keempat, menurut keasliannya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan juga apakah berasal dari publik atau swasta. Kelima, menurut frekuensinya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala atau khusus. Keenam, menurut jenisnya. Suatu laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Ketujuh, menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Kedelapan, menurut pelaksanaan pertemuan. Laporan bisnis dapat dibedakan atas agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Persiapan penulisan laporan bisnis. Adapun persiapan yang diperlukan sebelum menulis laporan mencakup paling tidak 4 dari tahapan seperti berikut ini. Pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Ketiga, menentukan ide atau gagasan. Keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Keenam, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama pendahuluan, yang kedua teks, yang ketiga penutupan. Penutupan ada A. Rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan proporsi. Organisasi tubuh laporan bisnis. Cara menyusun tubuh laporan bisnis. Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis, yaitu yang pertama cara deduktif atau langsung, dan induktif tak langsung. Yang pertama cara deduktif, menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. Yang B, cara induktif.
Cara ini menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan atau rekomendasi dikemukakan. Cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama yaitu A. Membuat topik-topik atau kriteria. B. Menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. C. Mendeskripsikan lokasi atau tempat. D. Menjelaskan suatu proses atau prosedur. E. Menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. F. Menyusun urutan tingkat familiaritas. G. Menyusun sumber-sumber yang digunakan. H. Pemecahan masalah. Metode kerangka. Setelah menyusun atau mengorganisasi tubuh dan teks laporan selanjutnya akan mengatur judul dan bersubjudul dalam suatu kerangka atau outline. A. Jenis-jenis judul. Di dalam penulisan laporan, jenis-jenis judul dapat digolongkan ke dalam 4 judul, yaitu 1. Judul topik atau topik heading. Yang kedua, judul kalimat lengkap atau complete sentence heading. Yang ketiga, judul kalimat imperatif atau imperative sentence heading. Yang keempat, judul varian atau varian heading. B. Format kerangka. Untuk kerangka singkat atau pendek, yaitu hanya 3 atau 4 judul dan subjudul. Anda mungkin lebih baik memilih formal yang sederhana atau simpel. Sedangkan untuk kerangka yang panjang Anda dapat menggunakan salah satu dari ketiga cara yang tersedia. C. Paralelisme dalam judul. Semua judul harus paralel, artinya mempunyai tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.